Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi dan senang kembali kita boleh bersaat teduh. Dan hari ini kita akan lanjutkan pengajaran Wisdom for Life bagian yang kedua. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang luar biasa. Hari ini kami boleh kembali bersaat teduh bersama-sama. Urapi setiap kami, Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti tentang hikmat, tentang kebijaksanaan yang harus kami miliki di dalam hidup. Urapan yang sama turun di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, dalam hidup yang hari-hari ini tidak menentu di tengah pandemi, tentu kita tidak bisa menjalani hanya dengan berbekal pengetahuan, berbekal pengalaman. Dalam hidup di masa-masa seperti ini, kita perlu yang namanya hikmat atau kebijaksanaan. Itu sebabnya Wisdom for Life bagian yang kedua, kita akan belajar mengapa memiliki hikmat itu berharga. Apa yang akan kami dapatkan kalau kami atau kita, saudara dan saya, memiliki hikmat dalam hidup ini. Sebagai ayat dasar kita pakai dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Kita tahu saudara bahwa kalau dalam hidup ini kita menggerakkan hidup ini dengan hikmat, tentu dengan hikmat yang dari Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan cara berpikir Tuhan, saya percaya ada kesukaran dalam hidup ini, tetapi akan mudah diselesaikan. Karena hikmat yang daripada Tuhan, ingat loh, Tuhan itu tahu jalan-jalan hidup kita. Bahkan Dia tahu 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, 1 hari ke depan, bahkan 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun, bahkan sampai akhir hidup kita. Tuhan tahu jalan kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu hikmat. Kalau engkau mendapatkan hikmat, engkau seperti mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dan itu akan membahagiakan hidupmu. Ada 3 alasan yang saya ingin sampaikan kepada semua kekasih Tuhan. Kalau saudara memiliki hikmat, kalau engkau memiliki hikmat, maka engkau akan tahu bagaimana hidup yang lebih baik. Karena dengan hikmat, engkau akan memiliki prioritas-prioritas dalam hidup. Mana yang penting, mana yang gak penting. Sehingga dengan hikmat, maka kita akan menjalani hidup dengan lebih tepat. Yang kedua, kalau saudara memiliki hikmat, maka engkau akan memiliki arah dan tujuan dalam hidup ini dengan baik. Kapal yang sedang berlayar akan menjadi tepat apabila dia memiliki kompas. Hikmat itu seperti kompas. Dia akan memberikan arah, dia akan memberikan tujuan yang tepat bagi hidup kita. Masih ingat bagaimana Tuhan memilih saudara dan saya dengan sebuah tujuan yang baik. Alkitab mengatakan bahwa ada masa depan yang penuh harapan yang diberikan buat orang-orang percaya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai pada tujuan sebelum sorga itu menanti kita? Bagaimana kita bisa menikmati pertolongan-pertolongan, jalan-jalan yang dibukakan menuju kepada janji-janji Tuhan? Ingat, kita masih hidup di dunia. Itu sebabnya ada pernyataan dalam Alkitab, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau seseorang memiliki hikmat dalam hidup ini, maka dia memiliki tujuan dan arah yang jelas. Saya ibaratkan begini, kita hidup di dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Semua orang ngalami masalah, kita juga ngalami masalah. Tetapi bagaimana kita bisa ketemu dengan jalan keluar, jalan keluar, jalan keluar, sehingga kita bisa ketemu dengan masa depan kita. Maka tidak lain, saudara harus pakai hikmat. Hikmat yang adalah firman Tuhan yang disingkapkan kepada kita, pengertian-pengertiannya akan menolong saudara untuk berjalan ini ketemu dengan pintu-pintu itu.
Pertolongan-pertolongan saya ibaratkan begini. Jadi kalau dunia ini gelap, maka saudara seperti pakai senter yang menerangi langkah saudara, sehingga engkau ketemu dengan jalan-jalan yang tepat, pintu-pintu yang tepat, dan itu semua adalah perlu hikmat. Firman Allah menjadi hikmat dalam kehidupan saudara, dan engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Demikianlah firman yang bisa saya bagikan hari ini, dan tetap rindukan dan pakai hikmat dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami boleh belajar Wisdom for Life bagian yang kedua. Bagaimana kalau kami memiliki hikmat, itu berarti kami memiliki kehidupan yang lebih baik, dan kami memiliki arah dan tujuan yang jelas di dalam hidup ini. Berkati semua kekasih Tuhan. Mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak dari Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.